Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersaat teduh mengawali segala aktivitas hidup yang kita jalani di hari ini, Kamis tanggal 9 April tahun 2020. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami menyembah Dikau dalam roh dan kebenaran, sambil mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah kehidupan di hari ini. Mengawali aktivitas hidup di hari ini, maka kami bermohon Engkau kiranya berkenan menyertai kami dan memperlengkapi iman kami dengan firman-Mu yang akan dibacakan dan diberitakan menjadi perlindungan iman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang memberikan penyegaran iman, arahan dan tuntunan kehidupan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan menuntun kita hari ini lewat pembacaan Alkitab dalam Injil Markus pasal 15 ayat 25 hingga ayat 26 demikian. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Saudara-saudara, dalam kisah penyaliban Yesus yang dipaparkan oleh penginjil kitab Markus memberi beberapa keterangan penting, di mana bukan hanya waktu Yesus disalibkan, tapi juga alasan mengapa ia disalibkan. Bacaan Alkitab hari ini memberi keterangan waktu ketika Yesus disalibkan, yaitu jam 9 dalam ayat 25. Dan tulisan yang ditaruh pada salib Yesus sebagai alasan ia dihukum, yakni Raja orang Yahudi, ayat 26. Saudara-saudara, ketika Yesus dibawa oleh imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat, dan mahkamah agama menghadap Pilatus untuk diperiksa, pertanyaan Pilatus kepada Yesus, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kemudian banyak tuduhan diajukan kepada Yesus oleh para imam kepala, tapi sama sekali Yesus tidak menjawab. Dan ternyata tuduhan-tuduhan itu sebagai senjata untuk menekan Pilatus agar menghukum mati Yesus. Yesus pun disalibkan oleh kedengkian imam-imam kepala yang menghasut banyak orang-orang Yahudi. Hari
jam 9 ketika ia disalibkan. Inilah yang dicatat oleh penginjil Markus. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Maksudnya, tulisan yang ada pada kayu salib Yesus, yaitu Raja orang Yahudi. Walaupun Pilatus melakukannya dengan maksud untuk mempermalukan Yesus dan menjadikan sebagai peringatan kepada orang banyak, namun apa yang dituliskannya sesungguhnya malah kebenaran. Yesus memang adalah Raja orang Yahudi, Mesias yang dinantikan. Bahkan orang percaya menyebut Yesus adalah Raja di atas segala raja, sebab Dia berkuasa atas kematian dan kehidupan. Kematiannya telah menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Karena itu, sebagai keluarga Kristen, selagi kita diperkenankan Tuhan untuk hidup dan berada saat ini, maka marilah kita pakai hidup ini sebagai anugerah Tuhan untuk melayani Tuhan sepanjang hidup kita. Sebab Yesus mati untuk kita, bangkit untuk kita, dan menjadi Tuhan dan Raja atas segala raja. Karena itu, serahkanlah hidup kita untuk selalu mau dipimpinnya, dan janganlah takut dan ragu menjalani hidup, sebab penyertaan Tuhan selalu dinyatakan. Sekalipun situasi kini mencekam dengan adanya COVID-19, tapi marilah kita berperang dengan iman dan perbuatan agar pemutusan rantai COVID-19 tersebut tidak menyebar dan segera berakhir. Karena itu, berdoalah terus kepada Tuhan dan berbuatlah melawan COVID-19 dengan berdiam di rumah masing-masing, kecuali ada keperluan penting yang mengharuskan berada di luar rumah. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan vitamin, cuci tangan menggunakan sabun sambil bersosial distancing, physical distancing. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga renungan firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat buat kita semua, dan jika ada saran buat pelayanan ini, dapat menuliskannya dalam kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.